Sebagai garda terdepan negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas yang berat. Selain bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, para personil terpanggil untuk membangun kawasan tersebut. Tak terkecuali dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Sorong. Kami tidak punya sumber daya alam, yang saya andalkan hanya sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini yang mengembangkan sektor jasa. Saya bangga karena saya punya warga di Kota Sorong, mempunyai SDM yang sangat handal, memiliki kompetensi di bidang-bidang tertentu, bahkan keahlian di bidang-bidang tertentu. Disitulah yang membangun fasilitas jasa. Di kota ini kami tidak punya sumber daya alam. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, tentu saja dibutuhkan sistem pendidikan formal yang baik. Namun, belum seluruh kawasan di Kota Sorong memiliki sarana pendidikan yang cukup, seperti di Kelurahan Kelawasi, Distrik Sorong Barat ini. Mayoritas anak-anak di sini putus sekolah lantaran kenakalan remaja dan faktor ekonomi keluarga. Panggilan tugaslah yang mengawali Bribka Sandri Yusuf, seorang Babin Kamtibmas yang kini mengabdikan diri menjadi tenaga pengajar di sekolah darurat ini. Ketika saya bergabung dengan Babin Kamtibmas, kemudian saya banyak melihat kehidupan anak-anak ini di jalan. Kehidupan mereka bukan hanya siang, tapi lebih didominasi pada kehidupan malam. Mereka lebih di luar menjaga parkir dan sebagainya, tapi jaga parkir itu, uang dari hasil jaga parkir itu mereka gunakan untuk bermain judi, beli rokok. Itu yang saya lihat setiap hari. Kemudian saya ditugaskan di wilayah ini, di Kelurahan Kelawasi ini. Saya lihat kehidupannya pun sama seperti itu anak-anak ini. Saya melakukan pendekatan kepada orang tua mereka, kepada Pak RT-nya, kemudian ada tokoh pemudanya juga. Kebetulan tokoh pemudanya di sini juga dia sejalan dengan kita. Dia menginisiasi supaya adik-adiknya ini tidak terpapar dengan kakak-kakak mereka, orang-orang tua mereka yang notabene-nya tidak berpendidikan sama sekali. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak sama sekali. Jadi karakter-karakter mereka yang keras itu supaya berubah gitu. Ya, di bangunan seadanya, Bribka Sandri setiap sore hari datang dan mengajar baca tulis, bahasa Inggris, etika, dan kedisiplinan. Ada yang sampai sudah umur belasan tahun, mereka sama sekali tidak mengenal huruf baca tulis, mereka tidak tahu. Bahkan orang tuanya pun demikian. Nah, itu yang kami coba ajarkan awal calistung itu, terus kita ajarkan dengan pendidikan karakter juga, karena karakter mereka ini kan keras. Kami coba memutus mata rantai antara yang tua dengan yang muda. Kita coba buat karakter mereka ini berubah gitu, supaya mereka punya karakter yang baru, mereka bisa jadi orang yang betul-betul dicintai oleh masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Ada beberapa yayasan, kemudian ada beberapa komunitas-komunitas yang berkolaborasi dengan kami, dan kami pun welcome untuk itu, supaya anak-anak yang kami didik ini mereka punya masa depan yang jelas gitu. Tidak hanya dengan sekolah darurat ini saja, tidak, tapi mereka punya legalitas, artinya mereka diakui juga, mendapatkan rapot, kemudian mereka bisa naik kelas dan ikut ujian dan sebagainya. 2 tahun lebih sekolah darurat ini berdiri. Bribka Sandri pun sudah melihat perubahan yang besar, terutama pada pola komunikasi dan interaksi masyarakat setempat. Setelah 2 tahun berjalan ini, yang kami lihat dan kami rasakan perubahan itu sangat besar. Sangat besar dari kehidupan anak-anak ini yang kemarin itu kehidupannya liar, artinya mereka terbiar keluar sana. Sekarang kehidupannya mereka itu mereka sudah bisa bersosialisasi, kemudian mereka sudah bisa tertib dengan tidak seperti dahulu. Sudah bisa kami rasakan di sini sekitar 70% lah kebiasaan-kebiasaan orang tua itu sudah tidak seperti dahulu lagi. Peran Korps Bayangkara di bidang pendidikan semoga dapat menjadi fondasi kuat dalam pembangunan sumber daya manusia. Dan semoga hadirnya para personil Bayangkara di tengah masyarakat dapat menjadi inspirator pembangunan bangsa serta dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga kenyamanan dan kedamaian hidup di bumi Cendrawasih dapat terus terjaga. Apa